Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Salam saudara-saudari kita yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini saya ingin menyampaikan renungan yang diambil dari kitab Yohanes 13 ayat yang ke-34 sampai dengan ke-35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Seperti yang kita tahu bahwa Tuhan Yesus turun ke dunia ini dengan memberikan hukum kasih kepada kita, yaitu kasih kepada manusia dan kasih kepada sesama. Itulah hukum terutama dalam Alkitab. Akan tetapi kasih kepada sesama tersebut, kita banyak yang mengira bahwa sebenarnya kita itu sudah menjalankan hukum tersebut. Akan tetapi sebenarnya tidak. Kita tidak sepenuhnya menjalankan hukum tersebut. Karena ketika kita mengasihi orang, kita hanya mengasihi orang-orang yang mengasihi kita kembali. Kita tidak mengasihi orang yang tidak kita kenal atau dengan latar belakang tertentu atau orang yang berbuat jahat kepada kita. Kita malah menaruh kebencian kepada orang tersebut. Hal ini tidak sesuai dengan Lukas 6 ayat yang ke-32, di mana Tuhan Yesus mengatakan, "Jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang berdosa juga mengasihi orang yang mengasihi mereka." Hal tersebut berarti bahwa Tuhan menginginkan kita untuk mengasihi semua orang, terlepas dari latar belakang mereka, perbuatan mereka kepada kita, ataupun hal-hal yang lain. Mengasihi semua orang tanpa terkecuali, itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Seperti yang terjadi pada Lukas 10 ayat yang ke-25 sampai ke-37 tentang orang Samaria yang murah hati, di mana orang Samaria yang murah hati tersebut menolong orang yang dipukuli oleh penyamun. Orang Yahudi tersebut ditolong olehnya, tidak hanya ditolong, tapi dirawat sampai benar-benar pulih, diberikan penginapan dan bayar biaya pengobatannya. Nah, padahal seperti yang kita tahu, orang Samaria dan orang Yahudi itu memiliki permusuhan dari zaman dahulu. Nah, hal tersebut membuat kita tahu bahwa dalam perumpamaan tersebut Tuhan Yesus ingin mengasihi semua orang tanpa memperdulikan latar mereka. Saya ingin bagikan sedikit cerita kepada teman-teman, saudara-saudara, tentang seseorang yang sudah lama tidak pergi ke rumah ibadahnya. Nah, ketika dia ingin kembali lagi pergi ke rumah ibadah dengan semangat, dia pun pergi ke rumah ibadah tersebut. Pada saat kegiatan ibadah, dia melakukan suatu kesalahan. Hal tersebut membawa dia dicemooh oleh orang-orang yang ada di sana. Hal tersebut membuatnya malu. Dengan pikiran kalut dan tanpa arah, dia pun pergi dari rumah ibadah tersebut. Dan saat dia pergi tanpa arah, dia menemukan sebuah klub malam atau bisa kita sebut dengan sebuah bar. Pada saat dia masuk ke dalam sana dan ingin memesan minuman, dia menyenggol seorang pelayan di sana dan membuat minuman-minuman yang terjadi berserakan. Akan tetapi daripada memarahi pria tersebut, mereka malah menenangkan pria tersebut yang sedang panik karena berbuat kesalahan lagi dan lagi. Nah, ketika ditenangkan tersebut, mereka mengatakan bahwa tenang saja, setiap manusia pasti berbuat kesalahan. Nah, hal tersebut membuat pria tersebut tenang. Dan saat pria tersebut tenang, dia menemukan kasih di dalam mereka. Hal tersebut membuat dia kembali rutin ke tempat tersebut lagi. Hal tersebut membuktikan bahwa sebenarnya kasih yang kita berikan kepada orang lain, terlepas dari bagaimana orang tersebut, siapakah orang tersebut, bisa membuat orang tersebut berubah. Jika tindakan mereka sebelumnya kepada kita jahat, dengan memberikan kasih, dengan berdoa kepada Tuhan, mendoakan orang tersebut, mungkin saja orang tersebut berubah. Sekian firman Tuhan yang saya sampaikan pada hari ini. Semoga firman Tuhan yang kita dengar dapat memberkati saya dan saudara, dan dapat kita jalankan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin.